Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, adik-adik, anak-anakku peserta pesantren Kilat Ramadan Nasaruddin Umar Office dimanapun berada. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam sesi pesantren kilat ini untuk materi fikih. Ini kita sudah memasuki materi fikih yang ketiga. Materi yang pertama tentang taharah, tentang kebersihan. Kemudian yang kedua tentang wudhu, tayamum dan mandi. Yang sekarang kita tentang sholat. Sebenarnya banyak sekali materi fikih yang perlu kita pelajari. Tetapi karena keterbatasan waktu, tentu kita pilih saja yang penting-penting. Yang paling pokok bagi seorang muslim, terutama adik-adik, anak-anakku sekalian itu adalah, dari seluruh ibadah itu adalah sholat. Sholat adalah hubungan atau proses pertemuan yang resmi antara seorang hamba dengan Tuhannya, antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keseharian kita, dimanapun kita berada atau waktu kapanpun, sebenarnya kita dengan Allah itu senantiasa diperhatikan. Wa kana Allahu alaikum raqiba. Allah itu mengawasi kita, dan orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa merasa yakin bahwa dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tidak berani untuk berbuat maksiat. Tetapi hubungan resmi, pertemuan resmi yang terjadwal, ya, yang memang diperintahkan antara kita dengan Allah itu adalah waktu sholat itu. Jadi adik-adik, anak-anakku, kita semua, orang tua juga, untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sholat. Nah, sholat ini ada yang memang wajib kita lakukan. Jadi fardu, banyak sekali perintahnya dalam Al-Quran. Aqimis sholah atau aqimus sholah wa atuz zakah, dirikanlah sholat. Bahkan rukun Islam kita ini, Rasulullah bersabda, bunyal islamu ala khamsin. Islam ini didirikan 5 pondasi atau 5 rukun. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah sholat. Jadi kalau sholat ini tidak betul, maka agama kita akan runtuh. Dalam hadis lain dikatakan, as-sholatu imaduddin. Sholat ini adalah tiangnya agama, pondasinya, ya. Jika pondasi ini runtuh, maka bangunan itu juga akan runtuh. Nah, oleh karena itu sholat kita harus benar, sholat kita harus kuat, sholat kita harus memenuhi semua yang diperintahkan oleh Allah supaya kita termasuk muslim yang kuat Islamnya. Baik, nah ketika sholat ini, ya tadi yang wajib itu tidak banyak sebenarnya, ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat menyayangi kita. Tidak banyak. Dulu waktu Rasulullah dipanggil Mi'raj menerima perintah sholat itu tadinya awalnya 50 waktu. 50 waktu. Jadi kalau 50 waktu itu dibanding dengan 24 jam ini, hampir setiap setengah jam kita sholat. Ya, kalau itu yang tapi Allah meringankan tinggal 5 waktu saja. Apa itu? Zuhur itu dimulai ketika matahari persis di atas kita melewati sedikit. Nah, persis di atas kita melewati sedikit. Nah, itulah waktu zuhur mulai. Kemudian setelah itu bayangan kita sampai sepanjang bayangan kita masuklah waktu asar. Kemudian asar itu dimulai setelah habisnya waktu zuhur tadi sampai dengan 2 kali bayangan kita, itu waktu yang afdol. Tapi kalau terpaksa, ya, ila ghurubis syamsi, sampai dengan terbenamnya matahari. Jadi kalau lupa atau bagaimana terlambat, yang penting belum maghrib masih bisa, ya, karena akhir sholat ini adalah awal waktu sholat yang lain. Kemudian maghrib sampai dengan hilangnya rona-rona merah di langit itu masuk waktu isya kemudian waktunya sampai dengan masuknya waktu subuh sendiri, mulai dari terbit fajar sampai terbit matahari. Jadi kalau matahari sudah kelihatan, maka waktu sholat subuh sudah selesai. Itu saja 5 waktu, dan itu wajib kepada kita semua, mulai dari persyaratan pertama itu balik. Nah, tadi kemarin kita bicara tentang balik. Yang mana itu balik? Ketika laki-laki sudah mencapai usia remaja tadi, ditandai dengan mimpi basahnya itu, perempuan ditandai dengan sudah datang bulan atau menstruasi atau haid. Nah, itu dari situ maka kewajiban sholat itu sudah berlaku sampai selesai, sampai meninggal kita. Wajib, tidak ada waktu jeda. Ya, kalau puasa Ramadan seperti sekarang ini kan begitu habis Ramadan kita Id selesai, ya, kita makan lagi seperti biasa. Tapi kalau sholat
Mulai subuh sampai subuh lagi kita tidak boleh meninggalkan sholat. Catatannya apa itu? Berjalan terus malaikat. Nah, bagaimana kalau sebelum balik kita sholat? Tentu anak-anakku sekalian, terutama kalau orang tuanya yang soleh itu, orang tuanya yang berpendidikan baik, anak-anak itu belum balik sudah disuruh sholat, dan itu dianjurkan atau diperintahkan oleh Rasulullah. Seorang anak itu sudah harus mulai sholat umur 7 tahun. Belum balik, belum. Tapi 7 tahun itu sudah harus sholat. Jadi kalau punya adik masih kecil ya, 5 tahun, 7 tahun, kakaknya sholat, orang tuanya ikut, suruh ikut untuk latihan. Kalau sudah 10 tahun, walaupun belum wajib, belum balik, tapi kalau dia tidak sholat, boleh dipukul. Tapi pukulannya jangan yang menyakitkan. Jadi ditakut-takuti, kamu harus sholat, dipukul. Supaya apa? Ketika benar-benar sudah waktunya wajib, itu sudah terbiasa, tidak berat lagi. Tidak berat lagi. Karena kewajiban sholat ini berlaku terus. Bagaimana kalau kita sakit? Kalau kita sakit, sholat tetap wajib. Beda kalau puasa. Kalau puasa kita sakit boleh diganti di hari lain. Kalau sholat tidak boleh diganti di hari lain. Kalau saya sakit tidak bisa berdiri, pakai kursi atau duduk. Orang tua kita, nanti anak-anakku, adik-adik kalau ke masjid besar, itu biasanya ada orang tua kita yang pakai kursi. Kenapa? Apakah boleh? Boleh. Karena sudah tidak mampu berdiri, maka boleh duduk. Bagaimana Pak kalau saya dirawat di rumah sakit, ya, lagi di opnam begitu, apakah saya juga sholat? Tidak bisa bangun, tetap sholat. Yang penting selama kita masih ingat, masih ada kesadaran bahwa saya ini manusia, saya ini punya Tuhan, maka tetap sholatnya wajib. Terus wudhunya bagaimana? Nah, tadi kemarin kita belajar tentang tayamum, yaitu cukup tayamum. Bagaimana kalau tayamum juga tidak bisa? Cukup dengan niat saja. Jadi gerakan tangan seakan-akan kita bertayamum, ikuti gerakan seperti tayamum tadi yang sudah diajarkan itu. Kemudian sholat pun dengan isyarat, alhamdulillah insya Allah selesai. Jangan karena, nah ini yang kita khawatirkan anak-anakku sekalian, jangan sampai terjadi sampai tua kita, kalaupun sakit, kalaupun apa, tidak ada rukhsah untuk meninggalkan sholat. Rukhsahnya atau keringanannya itu adalah tentang tata caranya. Boleh sambil berdiri, ya lengkap. Boleh juga sambil duduk, boleh sambil berbaring. Apa yang penting dari sholat ini? Yang penting dari sholat ini banyak sebenarnya, tapi intinya adalah beberapa saja. Yang pertama adalah yang penting itu adalah bacaan Fatihah. Nah, jadi Fatihah ini adalah salah satu rukun daripada sholat. Ini sholat Allahu Akbar, Al-Fatihah harus dibaca. Dan bacaannya harus benar. Makanya kita perlu belajar ngaji. Belajar ngaji kepada siapa? Kepada yang bisa ngaji. Kemarin belajar tajwid kan sama Pak Ustadz Naif. Nah itulah makharijul hurufnya itu harus benar. Karena bahasa Arab ini beda ucapan, beda arti. Nah kalau Al-Fatihahnya nanti salah ucap, itu bisa beda arti, nanti sholatnya dikhawatirkan rusak. Nah jadi perbaiki bacaan Fatihahnya. Yang kedua adalah tumak ninah. Tumak ninah itu artinya ada ketenangan dalam gerakan. Misalnya ketika kita ruku, Allahu Akbar, ruku begini ya, begini, ruku. Jangan langsung Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah. Itu namanya tidak tumakninah. Tidak sah salatnya. Jadi harus ada tumakninah sebentar. Allahu Akbar, diam sejenak, itulah tumakninah, baru bangun lagi sami Allahu liman hamidah, tumakninah lagi, Allahu Akbar, sujud, tumakninah lagi. Kira-kira beberapa detik itu tidak bergerak, itulah tumakninah. Jadi kalau ada orang salatnya itu bergerak terus ya, Allahu Akbar sami Allah, itu sudah tidak sah salatnya ya. Jadi jangan kita ikuti yang seperti itu. Kemudian itu adalah salat fardu, salat wajib. Laki-laki ada tambahan satu. Apa itu? Salat Jumat. Itu wajib bagi laki-laki. Perempuan tidak usah. Jadi perempuan itu salatnya hanya cukup 5 waktu saja. Kalau laki-laki ada tambahan, yaitu apa? Salat Jumat. Salat Jumat ini harus dilakukan oleh laki-laki. Manakala tidak dilakukan 3 kali berturut-turut, itu dicap hatinya sebagai orang munafik. Nah, tetapi bagaimana masa sekarang masa pandemi corona ini, kita dilarang, ya itu tidak apa-apa. Kalau ada larangan dari pemerintah, maka tidak usah dilakukan. Nah, selain itu adalah salat-salat sunnah. Salat sunnah ini penting. Kenapa penting salat sunnah ini? Ada rawatib, ada sholat tahiyatul masjid, ada sunat badal wudu, dan seterusnya, salat-salat sunnah, tahajud, dan seterusnya. Itu semua untuk melengkapi kekurangan-kekurangan kita ketika sholat fardu. Jadi kalau ada yang bolong-bolong, ada yang kurang-kurang, nanti ditutupi dari sholat sunnah. Nah, jadi makanya kita perbanyak sholat sunnah. Fungsi sholat sunnah yang lain adalah menambah
Nanti kita semua punya sholat 5 waktu menghadap Allah. Tiba-tiba ada orang loh, kok rumahnya, istananya lebih besar, ternyata dia sholat sunnahnya banyak sekali. Nah itulah kita berlomba-lomba. Ini adalah kewajiban kita kepada Allah sholat fardu, tapi ditambah dengan sholat sunnah sebagai tambahan supaya kita semakin menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, semoga kita semua dapat menjaga sholat kita, sholat sebaik-baiknya, dan berdoa kepada Allah semoga kita menjadi orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa yakum juma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.